Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya. Sebelum kita bahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, terlebih dahulu coba kalian bandingkan ciri-ciri yang kalian miliki, yang kamu miliki dengan teman atau saudara kalian. Amati satu persatu ciri tersebut. Mungkin mulai dari rambut, mungkin mata, mungkin hidung, telinga, tangan, kaki, sampai dengan kulit. Kemudian jawab pertanyaan di bawah ini, yaitu yang pertama, adakah ciri-ciri tertentu yang sama persis? Maksudnya ciri-ciri tertentu mungkin rambutnya saja, mungkin hidungnya saja, mungkin kulitnya saja. Coba silakan dicatat, kemudian ditulis ada berapa persamaan dan perbedaan ciri yang kalian miliki antara kalian dengan teman atau saudara kalian. Dan yang berikutnya, apakah ada dua orang atau lebih yang memiliki sifat yang sama persis? Maksudnya sama persis di sini mulai dari rambutnya sama, matanya sama, hidungnya sama, kulitnya sama, pokoknya semuanya persis. Nah, saya yakin dari yang kalian amati, berapapun orangnya, mungkin satu dunia kalian amati semuanya, kalian bandingkan, maka kalian tidak akan bisa menemukan dua orang atau lebih yang sama persis. Kenapa demikian? Karena faktor yang membawa sifat merubah pada makhluk hidup jumlahnya beribu-ribu miliar, bukan hanya miliaran, bahkan sampai ribu miliar. Sehingga karena sampai triliun atau triliun, maka nggak akan ada dua orang yang sama persis, mesti ada perbedaannya walaupun dia kembar. Lantas mungkin timbul pertanyaan lagi, dari mana asal sifat yang kita miliki? Namanya saja pewarisan sifat, maka jawabannya mesti berasal dari kedua orang tua kita. Kalau hewan atau tumbuhan, dari kedua induknya, baik induk jantan atau induk betina. Kalau kita dari bapak dan dari ibu kita. Bapak dan ibu yang dimaksud yaitu bapak ibu yang secara biologis, yang menyumbangkan sel telur dan yang menyumbangkan sel sperma. Berarti sifat kita itu separuh dari bapak, separuh dari ibu. Lantas mengapa kok kadang-kadang muncul ada anak yang misalnya anak pertama mirip dengan bapaknya, anak yang kedua mirip dengan ibunya, anak yang ketiga tidak mirip bapaknya, tidak mirip ibunya. Kenapa bisa demikian? Itu berarti kalau anak yang mirip dengan bapaknya, berarti sifat yang ada pada anak tersebut, yang dimiliki anak tersebut, itu sifat ayah lebih dominan daripada sifat ibu. Sebaliknya, jika sifat ibu lebih dominan pada anak tersebut, maka sifat anak tersebut akan banyak yang mirip dengan ibunya atau sama dengan ibunya, walaupun samanya tidak bisa 100%. Lantas bagaimana jika tidak sama dengan bapak, tidak sama dengan ibu? Mungkin saja sifat bapak atau sifat ibu yang muncul itu merupakan sifat yang dominan, sementara bapaknya punya sifat resesif yang tidak muncul, ibunya punya sifat resesif yang tidak muncul. Nah, kemudian pas melakukan perkawinan, kebetulan yang dari bapak sifat resesif, yang dari ibu sifat resesif. Misal, bapak rambutnya lurus, ibu rambutnya lurus. Tapi kenapa bisa muncul anak yang rambutnya keriting? Kalian jangan lantas suudzon pada bapak atau ibu. Bisa saja sifat lurus pada rambut bapak
itu dominan. Sementara sebenarnya di dalam sifat rambut itu juga ada sifat keriting, tapi sifat keritingnya tidak muncul karena tertutup oleh sifat lurus. Mungkin ibu juga begitu. Ibu kelihatan lurus, tapi mungkin saja dalam sifat rambut ibu ada sifat keriting. Lah kebetulan yang dari bapak yang terlepas itu sifat keritingnya, yang ibu sifat keriting, sehingga keriting ketemu keriting, maka anak yang muncul itu menjadi anak yang memiliki rambut yang keriting, yang beda dengan bapak ibunya. Bapaknya lurus, ibunya juga lurus. Mungkin demikian. Nah, yang berikut kita pelajari tentang materi genetik. Yang dimaksud materi genetik itu materi yang berhubungan dengan sifat-sifat menurun pada makhluk hidup. Apa materi genetik itu? Yang pertama gen. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya DNA atau deoksiribonukleik asid. Kalau bahasa Indonesianya ADN, asam deoksiribosa nuklea. Kemudian ada yang namanya kromosom. Sebetulnya ketiganya itu sama. Kenapa saya katakan sama? Karena yang namanya gen itu gandeng-gandeng membentuk untaian yang panjang, membentuk DNA. DNA berkumpul membentuk yang namanya kromosom. Sehingga kromosom bisa dikatakan kumpulan dari DNA, bisa dikatakan kumpulan dari gen. Tapi nanti kalau kalian ada pertanyaan, apa yang membawa sifat menurun pada makhluk hidup? Jawabannya adalah gen. Yang berikut kita lihat tentang struktur molekul DNA atau ADN. Molekul ADN atau DNA bisa kalian lihat di sini. Ini ada dua, ada sisi kiri berputar, ini sisi kanan. Ini sebetulnya sama. Di kiri ini ya kanan ini. DNA ini seperti tangga tali yang terpilin. Tangga tali ini seperti tangga tali yang terpilin. Ini sebagai ibu tangganya merupakan fosfat ini yang di gugus fosfat yang berwarna biru ini. Kemudian yang di tengah ada yang huruf C, G, A, T ini merupakan basanya. Ini sebagai ibu tangganya, ini sebagai anak-anak tangganya. Model yang seperti ini disebut dengan double helix. Nah, double helix ini struktur DNA. Nah, apa CGAT? C itu sinin, A itu adenin, T timin, G guanin, C itu sitosin. Ini singkatan, nanti lebih jelasnya untuk pembahasan DNA nanti di SMA. Yang berikut tentang hukum pewarisan sifat. Sebelum kita bahas tentang hukum pewarisan sifat, siapakah orang yang pertama kali membahas tentang pewarisan sifat? Tidak lain, dia adalah Gregor Johann Mendel. Karena dia orang yang pertama kali membahas tentang atau mempelajari tentang pewarisan sifat, maka Gregor Johann Mendel disebut dengan bapak genetika. Ya, lantas apa toh genetika itu? Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat menurun pada makhluk hidup. Ya, atau lebih ringkasnya disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang hereditas. Buku ada yang menyebutkan demikian, sama aja dikatakan ilmu yang mempelajari tentang hereditas itu juga boleh. Yang lebih tepat itu ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat menurun pada makhluk hidup. Berarti hereditas adalah apa? Sifat-sifat menurun pada makhluk hidup. Nah, bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Mendel tentang pewarisan sifat ini? Nah, Mendel itu melakukan persilangan. Yang pertama, dia melakukan persilangan dengan satu sifat beda atau disebut dengan istilah monohibrida. Yang berikutnya,
Mendel itu juga melakukan persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrida. Kalau monohibrida persilangan dengan satu sifat beda, kalau dihibrida persilangan dengan dua sifat beda. Nah, Mendel menyilangkan apa? Mendel menyilangkan yang namanya kacang ercis. Kenapa Kak Mendel menggunakan kacang ercis? Yang pertama, kacang ercis memiliki pasangan sifat yang mencolok. Jadi dia pasangan sifatnya mencolok. Bunganya ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih. Bijinya, bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang kisut. Warna bijinya ada yang hijau dan ada yang kuning. Sehingga bisa terlihat dengan jelas perbedaan di antara pasangan-pasangan sifat tersebut. Yang kedua, alasan yang kedua, dapat dengan mudah dilakukan perkawinan silang dan dapat dengan mudah pula dia melakukan perkawinan sendiri. Nah, tentang persilangannya dengan apa? Terserah pada penelitinya. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga, kacang ercis atau Pisum sativum itu memiliki umur yang pendek. Karena umurnya pendek, maka cepat menghasilkan dari penelitian tersebut. Nah, coba bandingkan kalau misalnya yang diteliti memiliki umur yang panjang misalnya, sampai mungkin 10 tahun, siklus hidupnya 20 tahun, maka mungkin saja yang meneliti itu peneliti yang sudah mati, hasilnya belum dapat hasil, belum terbentuk. Karena umurnya pendek hanya sekian bulan, maka dapat dilakukan dengan mudah. Itu alasan kenapa Mendel memilih kacang ercis dalam penelitian tentang pewarisan sifat ini. Monohibrida itu maksudnya bagaimana? Satu sifat beda maksudnya bagaimana? Misalnya, nanti lengkapnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada kacang ercis yang berwarna merah bunganya, yang satu berwarna putih. Satu merah, satu putih dikawinkan. Namanya satu sifat beda. Mungkin kalian berpikir ada dua sifat karena satu merah, satu putih. Tidak. Karena sama-sama warna bunga. Jadi yang dimaksud satu sifat beda itu satu ciri. Misalnya satu ciri warna bunga. Satu merah, satu putih. Maka dikatakan satu sifat beda. Ya, kalau dihibrida dua sifat beda, itu misalnya pada bentuk biji bulat kuning sama keriput hijau, itu bukan 4 ini 2, yang satu bulat kuning, yang satu keriput hijau. Bulat pasangannya dengan keriput, kuning pasangannya dengan hijau. Itu yang dimaksud dengan monohibrida dan dihibrida. Lebih jelasnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.